Halo, selamat pagi. Salam tandan berduri, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para petani sawit dimanapun berada dalam keadaan sehat, teman-teman nggih. Jadi kesehatan itu adalah sebagai modal utama kita dalam melakukan aktivitas, apalagi kita sebagai petani sawit. Kesehatan itu adalah hal yang menentukan kesuksesan ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak sehat, tentu kita tidak bisa bekerja, tidak bisa merawat sawit kita teman-teman. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang hangat, topik yang menurut saya sangat menarik buat petani sawit khususnya ya teman-teman. Bagaimana ternyata Indonesia memenangkan ya sengketa dengan Uni Eropa teman-teman. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman, mungkin yang sudah paham terkait sengketa sawit Indonesia dengan Uni Eropa ini, teman-teman bisa skip ya. Nah, ini saya tujukan informasi ini kepada teman-teman yang masih belum paham tentang sengketa sawit Indonesia dengan Uni Eropa. Nah, teman-teman semuanya, jadi sebenarnya perseteruan antara negara yang kita cintai ini, Indonesia, itu ternyata berseteru atau terjadi sesuatu yang tidak hubungan yang harmonis teman-teman dengan Uni Eropa terkait impor minyak kelapa sawit kita teman-teman. Nah, sengketa sawit Indonesia dengan Uni Eropa ini terjadi karena Uni Eropa melarang minyak sawit Indonesia. Nah, larangan ini didasarkan sebenarnya pada tuduhan dari Eropa ya, bahwa Indonesia katanya melakukan perusakan hutan ya. Habis itu degradasi habitat satwa ya, jadi sehingga satwa-satwa alam itu bisa menjadi punah ya, karena hutannya dibabat diganti menjadi kelapa sawit, mungkin seperti itu pemikiran mereka. Habis itu korupsi, habis itu memperkerjakan anak, dan pelanggaran hak asasi manusia teman-teman. Dari sumber bacaan yang saya baca teman-teman, seperti sumber kompas.com, Sawit Indonesia, CNBC Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia sudah melakukan penggugatan ya untuk pertama kali ke Uni Eropa melalui WTO dengan nomor kasus DS593. Apa itu WTO? Jadi WTO itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Jadi Indonesia ini sudah melakukan penggugatan kepada WTO sebagai Badan Penyelesaian Sengketa terkait di mana Uni Eropa itu menyatakan bahwa kita itu melakukan suatu pelanggaran. Nah, ternyata apa yang kita gugat kepada WTO ini diterima teman-teman. Nah, jadi pada tanggal 10 Januari 2025, jadi baru hari kemarin teman-teman ya, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO itu menyatakan bahwa Uni Eropa melakukan sesuatu yang bisa disebut diskriminasi teman-teman. Jadi diskriminasi itu di mana produk kelapa sawit dari Indonesia ya itu dinyatakan bahwa Uni Eropa perlu mengkaji ulang atas tuduhan yang dilayangkan ke negara kita. Nah, itu laporan itu tertuang panel di WTO, yaitu pada tanggal 10 Januari 2025 teman-teman. Pemerintah Indonesia tentu menyambut baik keputusan panel WTO ini pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa,
yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim sebagai dasar agar Uni Eropa tidak senang-wenang ya terhadap negara kita dalam memperlakukan kebijakan yang diskriminatif. Uni Eropa itu melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia. Itu ternyata berbanding terbalik dengan produk serupa sebenarnya teman-teman yang berasal dari Uni Eropa seperti grapeset dan juga bunga matahari. Nah, Uni Eropa juga membedakan perlakuan ternyata teman-teman dan memberikan keuntungan lebih ke produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Nah itu teman-teman, jadi memang kita itu seperti mendapatkan diskriminasi dari negara-negara Eropa teman-teman. Nah pemerintah berharap ekspor sawit ke Uni Eropa akan kembali lancar teman-teman. Jadi usai kemenangan Indonesia di Organisasi Dagang Dunia ya yang dipimpin oleh WTO yang sudah membuktikan bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap sawit tanah air kita yang tercinta ini. Nah, kemenangan tersebut kembali memuluskan ya diharapkan memuluskan ekspor produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia ke Eropa. Adapun Uni Eropa memiliki waktu ternyata teman-teman sampai dengan 60 hari apabila tidak keberatan atas keputusan panel WTO untuk membuka keran perdagangan dengan Indonesia. Jadi Mendagri juga mengatakan teman-teman bahwa pemerintah Indonesia akan terus memonitor secara ketat ya perubahan regulasi dari Uni Eropa agar sesuai dengan keputusan dan rekomendasi dari WTO khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Jadi teman-teman sebenarnya apa sih dampak yang bisa kita rasakan kita sebagai petani sawit teman-teman terhadap situasi yang kita hadapi ini. Jadi kalau undang-undang ini diberlakukan tentu sangat berdampak sekali teman-teman buat kita sebagai petani sawit. Nah, dari Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Muhammad Paujan Rida juga mengatakan bahwa sekitar 10% dari ekspor sawit Indonesia ditujukan ke pasar Eropa. Dengan rencana diberlakukannya undang-undang ini tentu sangat berisiko bagi Indonesia yaitu kehilangan pangsa pasar ya dan juga kerugian negara terutama di bidang ekonomi sampai ini menyebutkan sekitar 17 miliar US dollar atau sekitar 265 triliun asumsi kurs saat ini per tahun teman-teman. Nah di samping itu juga teman-teman selain kerugian di bidang ekonomi tentu ada juga hal-hal yang bisa kita rasakan oleh dampak undang-undang ini misalnya seperti tenaga kerja. Nah selain ancaman terhadap petani, nah Pak Paujan juga menyoroti dampak negatif dari undang-undang ini terhadap sektor tenaga kerja di industri kelapa sawit. Dengan adanya hambatan akses pasar ekspor, penyerapan produksi kelapa sawit akan menurun teman-teman dan juga bisa mengganggu mata pencarian lebih dari 17 juta pekerja tidak langsung di sektor sawit. Sengketa sawit di Indonesia dengan Uni Eropa sangat berdampak sekali ya ternyata teman-teman pada petani sawit Indonesia khususnya ya. Jadi banyak hal yang dirugikan khususnya kita sebagai bangsa Indonesia produk sawit yang lumayan besar teman-teman. Nah sengketa sawit Indonesia dengan Uni Eropa juga berdampak pada satu hal misalnya seperti pangsa pasar
terancam kerugian ekonomi, terancam gangguan mata pencarian, dan tentu saya rasa harga minyaknya itu akan menjadi lemah teman-teman, jadi turun. Nah, sangat berdampak sekali buat kita sebagai petani sawit teman-teman. Nah, jadi harapan kita sebagai masyarakat, khususnya kalau saya sendiri berpendapat ya, semoga permasalahan ini bisa diatasi, bisa dimenangkan, atau setidaknya Uni Eropa itu mau lagi membuka keran ya, ekspor impor terutama minyak mentah kita ke Eropa lagi teman-teman. Nah, dengan begitu jadi harapan kedepannya akses pasar yang lebih luas. Petani berharap ya sengketa ini dapat diselesaikan dengan hasil yang tentu menguntungkan Indonesia, sehingga akses pasar kelapa sawit ke Eropa kembali terbuka dan tanpa hambatan. Nah, dan tentu ini yang sangat diharapkan oleh para petani sawit ya, dengan meningkatnya permintaan di Eropa, diharapkan harga jual kelapa sawit dapat lebih stabil dan tentu naik dan menguntungkan petani teman-teman, ya enggak? Jadi itu harapan kita sebagai petani sawit ya, di harga. Nah, jadi itu di samping itu kesejahteraan ya, tentu diharapkan peningkatan ke depan dari sektor perkebunan sawit ya, dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan menjadi petani sawit menjadi makmur. Tentu yang berikutnya untuk pemerintah khususnya ya, diharapkan ya, saya mungkin mewakili dari teman-teman ya, di samping harga dan juga pupuk, dimohon kepada pemerintah ya sebagai pengatur kebijakan, berharap harga pupuk khususnya itu baik itu subsidi maupun non subsidi, bagi yang subsidi itu mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya benar-benar tidak diturunkan, ya enggak teman-teman. Jadi biasanya pupuk subsidi ini memang murah, tapi kadar unsur yang ada di dalam pupuk ini diturunkan biasanya. Nah, di samping itu juga harga pupuk subsidi ya mudah dijangkau harganya. Jadi itu harapan dari saya khususnya sebagai petani sawit ya. Jadi kita doakan bersama-sama, marilah ya, untuk bangsa Indonesia di bawah pimpinan Presiden sekarang Pak Prabowo semakin maju, sukses, petani sawitnya juga sukses teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi mohon maaf teman-teman, dalam penyampaian ini ada yang salah, ada yang keliru. Teman-teman yang paham tentang sengketa ini bisa tulis di komentar teman-teman apa yang salah dari saya, dan mohon diluruskan teman-teman. Hanya itu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, sudah subscribe video saya. Mungkin hal itu yang membuat semangat ya pada saya sebagai YouTuber pemula teman-teman, dengan subscribe, like dan komen serta menonton, menambah semangat saya dalam membuat konten. Terima kasih, sampai berjumpa kembali teman-teman.